Mill Hilders dan Eliano Rangers. Here we go. Asik. So welcome back to Kamu teh. Ore. Ini setnya beda nih. Yoi. Ini set baru bagaimana nih? Ya ini kalau lagi berdua nih bisa nih. Kalau 3 susah ya. Kalau bertiga ada payah. Ini frame-nya nggak muat. Iya benar. Ini muka kita senyum kenapa nih? Kayaknya seneng banget Oh, hari ini. kalau ada meme bilang tuh kita tuh ada khotib Jumat terus Iya. jamaahnya kita gitu. Oh. Terus senyum gitu. Senyum ya. Yoi. Kira-kira gara-gara apa nih kita tersenyum hari ini? Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi Wah. yang selama ini di kompetisi Profesional. itu kita belum pernah mendapatkan poin satupun. Sejarah Sejarah nih, gokil. karena katanya cuaca di sana juga panas banget ya, itu jadi mungkin menjadi alasan besar kenapa banyak tim yang nggak bisa ngambil poin kalau lagi datang ke sana ya. Betul, bisa jadi salah satu faktor juga. Dan juga sebenarnya kan di Arab Saudi juga ininya juga cukup banyak ya penggemarnya. Ya, tapi sepi tuh kayaknya. Awal-awal pas ini kan juga akhirnya lumayan juga. Oh, gitu. Iya, bed juga. Berarti pada telat itu datang. Mungkin ya. Dapat kaos gratis, bro. Oh, Asli Flyers gratis segala macam dapat gratis itu, makanya kelihatannya wah serempak gitu. tapi fans Indonya lebih Wah, awal. gokil. Seru banget. Istilahnya itu kalau belum datang pemainnya, fansnya udah datang duluan. Oh, Rame gila, satu RW sendiri. kayaknya orang Indonesia kalau ada match di Antartika pun dijabanin. Dijabanin asli gas gitu. Oke, Indo main, Iya, King Indo emang ini King Indo. gokil ya. Terus lo kalau lihat sebelum masuk deh ke permainan nih, gue mau tanya sama lo, komposisi pemainnya pas nggak sih semalam kalau lo lihat? Sebenarnya menurut gue kemarin agak unik ya, karena bukan unik ya, agak menarik dalam artian kemarin kita masuk 2 pemain baru atau satu pemain baru, sorry. Satu pemain baru, iya. Paes. Paes. Jadi baru bisa dibilang selesai dalam urusan hukumnya ya, di Indonesia di. Iya. Nah, gue lupa nama ininya apa. Akhirnya diurus dengan cepat, terus akhirnya langsung bisa main. Itu juga lumayan kaget sebenarnya. Kita ngiranya itu ya mungkin bisa main di hari Selasa nanti. Iya, di GBK Iya. lawan Australia. Cuma ternyata bisa main dan kaptennya berubah ke Bang Jai. Bang Gokil. Jai ya. Gokil Bang Jai. Bang Jai Respect Bang Jai. dewasa banget ya. Asli. maksudnya ya. Keren Asli. banget sih. Keren banget. Keren banget. Emang kualitas Serie A gokil. Back Serie A. Back Serie A lah. Main, kita Iya, gak sama-sama main-main. tahu. Keren sih. Iya, jadi gue juga ngelihat semalam tuh kita waktu kalau kita masuk udah dalam in match-nya ya, itu untuk awal-awal tuh total football banget gak sih, umpan-umpannya itu sangat-sangat cakep banget gitu, build dari belakang ya kan ke Iya. tengah, dari tengah tuh cepet banget gitu loh, Iya, no istilahnya- wasting time lah. Betul, ini apa, counter attack lah bisa dibilang. Transisinya cepat banget nanti dari bertahan ke menyerang gitu kan. Cepet banget dan umpan-umpannya juga Bagus. bagus banget gitu kan, on point banget gitu, sampai akhirnya terjadi golnya dari Orat Mangun, tapi bukan Deflect di Walls. ke Sandy Walls ya, benar. Deflect ke Sandy Walls. Oh, Sandy Walls bukan backnya ya, jadi ya. Betul. Jadi makanya kemarin sempat ada ini tuh apa? Ini yang golin Sandy Walls atau Orat Mangun. Tapi siapapun yang golin yang penting kita bisa ngegolin satu. Yes. Kalau gue terapkan. Bahkan sebenarnya gue ngelihatnya ya, gue suka nih dengan komen-komen yang udah mulai rame di Twitter, di TikTok, kayak memposisikan diri kita tuh udah bukan sebagai negara yang cupu lagi gitu ya, kayak berharap banget, oh yuk pertahanin. Gue bahkan pun pas nonton ini bisa menang nih. Iya. Ini bisa mentalnya udah beda, Bre. Mentalnya udah harus beda. Udah Gue beda. juga berharap Keren. apa namanya, semua orang mentalnya mulai beda gitu ya. Jangan kayak ngerasa kita kayak aduh susah nih, atau misalkan Aduh. ayo dong seri Yeah. kayak gitu. Bahkan buat gue semalam aja bisa menang gitu. Mungkin Asli. kalau bukan perkara kecapean karena faktor panas itu ya. Panas, benar. Ya Dan kan? juga mungkin emang beberapa pemain kan belum dapat klub juga, jadi belum level fitnessnya belum full Level lah, bisa fitnessnya bisa jadi gitu. Iya, makanya sempat saya Tom Haya kan sempat diganti juga gitu. Dan pelapisnya juga belum selevel memadai, betul. ya dengan first team playernya ya. Betul. Nah,
ini tadi barusan kayak sejam yang lalu gue kaget ada info yang Apa nih? wow banget ini nih. Apa Ada nih? 2 pemain katanya yang Oh iya, baru masuk ya, baru iya bisa join lagi Indo ya. iya Siapa tuh namanya? Miss Hilgers sama Eliana Eliano Reinders. Reinders. Eliano Reinders ya kalau nggak Iya. salah. Sorry ya kalau nyebutannya salah ya. Sorry ya, iya. Teman-teman yang dari Belanda. Ya, kita belum tahu cara sebutinnya Iya. gimana gitu. Eliano Reinders. Kalau Tapi kata dua-duanya ini Reinders. masih di back dan RB ya katanya posisi. Iya, lagi-lagi sayangnya masih di situ ya, karena sebenarnya menurut gua sebenarnya itu tambahan komposisi yang bagus. Bagus Apalagi untuk Miss Helgers ya, yang mana Jay bisa jadi ada tambahan satu back bagus juga dan Iya. cukup tinggi juga. Oke. Tingginya 185 188 gitu. Iya, Gua lupa. ya itu bagus banget. Itu Postur bagus, badannya posturnya juga bagus bagus. banget ya. Hmm. Dan kalau dilihat di Sofifa Iya. Sofifa Football atau Footmob ya gue lupa, Iya. potensialnya tuh melebihi Bang Jai sebenarnya. Oh, Kalau nggak salah tuh, umurnya kan 23 tahun tuh masih iya, muda iya. banget. Tapi istilahnya kalau kita sering main FIFA ya guys, Bang Oh. Jai tuh di ratingnya tuh kalau nggak salah 68. Iya. Nah kalau yang si Higers ini 70 something, Miss 77. Hilgers ini. Ya ya. Miss Higers ini 70 ada 77 gitu situ. Oh, Potensialnya jadi 80. potensialnya masih bisa naik lagi, Iya, masih up lagi. istilahnya gini, Bang Jai aja yang gila red FIFA nya 68 itu sebagus itu guys, Iya. gimana gak excited coba. Terus masih ada nih kadang orang yang ngomong, wah apa Betul. namanya lokal, terus bilang itu Ah, diaspora. ya. Ya come on lah guys gitu kan. Kita ini kan Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan Ya. dari berbagai Suku. culture gitu kan, makanya akhirnya bersatu gitu jadi Indonesia. So buat gua pikiran-pikiran itu kayaknya udah perlu ditinggalin gak sih? Iyalah, Ya, ini iyalah. lokal, ini Asli. bukan lokal. Yang penting kalau dia udah pakai jersey Indonesia, ada Yes. lambang Garuda di dada, udah itu pemain Indonesia, udah. Iya, That's it. that's it, selesai. That's it, Dia udah selesai. ngasih yang terbaik di lapangan. Betul. gak sih? Dia juga melantunkan lagu nasional juga, Indonesia Raya dan sebagainya, dan memang dia bermainnya memang untuk Indonesia gitu loh. Jadi ya Yes. harus kita dukung juga gitu. Iya, setuju banget, setuju banget. Nah, kalau dilihat dari pemainnya, menurut lo yang sebenarnya dibutuhin tuh posisi apa sih? Menurut gue striker ya. Oh, ya, Jujur. kita ngeliat gitu sih. Karena bukan berarti strike jelek ya. Enggak. Iya. Strike tuh menurut gue masih muda banget, masih bisa muda berkembang banget, iya, banget. Cuman lagi-lagi kita cukup sebenarnya depan tuh mobile banget menurut gue. Mobile. Strike. Cuma Orang decisionnya mau. belum dewasa Iya, aja. betul. Itu Decisionnya, sebenarnya. shootnya, finishingnya, sentuhannya itu sih yang masih di. Karena ada 2 momen di last minute itu, satu overhit, Hmm. terus dia akhirnya keluar bolanya dari ya kan dari Betul. kakinya si Strike. Terus habis itu yang satu lagi umpannya kepelanan. Menurut gua kalau Iya benar. yang terakhir itu dia Itu strike ya yang ke Orat Mau ya kalau saya. iya Iya, itu urat lagi-lagi transisi cepat dari Indonesia itu luar biasa. itu cantik Keren banget sih. Keren Tapi banget memang transisinya. kalau aja buat gue mendingan overhit passingnya Hmm. dibandingin kurang. Kalau overhit seenggaknya bolanya itu bakalan jadi antara Tapi Prat jauh- Mamun dengan jauh, Bang Iwan iya. sama kiper gitu. jauh Emang dari backnya. chance-nya turun gitu ya dibanding ngumpannya Terlalu pelan-pelan. pelan, Iya, bener. karena kalau terlalu pelan ya Momennya gampang hilang. intercept dong kayak Betul, gitu kan. betul. Itu sih sayang sama ini sama momen ketika Bang Pais habis save penalti, ya. Hmm. Yang kemudian dia buat penalti dan save sendiri. Itu ada momen transisi cepat sebenarnya. Oh Kalau iya benar, cuman kan ke sayang intercept banget. Iya, kan. saya betul kalau nggak salah sih strike ya. Dia maksudnya udah bagus, biasanya udah bagus. Mau ngumpan ke gue lupa Orat Maun atau Witan ya, atau siapa ya? Witan sih Witan itu kalau nggak salah masih, ya, iya. itu masih Witan. Itu kayak sayang banget tuh tinggal satu orang doang gitu. Iya. Ketika itu bisa lolos bolanya tinggal one on one doang. Iya. Gitu sih. Paling substitutionnya yang kemarin gue lihat cukup oke. Marcelino cukup oke. Marcelino Menurut not bad. gua, Masih menurut gue. passing pressingnya itu dia benar-benar niat ya, maksud gue. Ya, Dibutuhkan untuk di menit-menit akhir tuh orang yang pressingnya seniat itu gitu. dan butuh fresh leg juga kan. Butuh sebenarnya. fresh leg. Iya. Yang gue salutin sama dia sih,
dia dimasukin dan benar-benar pressing dengan baik gitu. Pressingnya tuh benar-benar bagus itu gue ngeliat. Dan menurut gue juga Marcel juga harus bisa nunjukin dirinya. Jadi kanannya jadi Witan Sulaiman. Iya, biasanya tuh Marcel selalu ada di situ, hampir nggak pernah absen di sisi kanan ya biasanya. Gue kaget, gue nih Witan nih masuk di tadinya. Karena biasanya tuh dia selalu masuk babak kedua dan jadi istilahnya apa ya, kayak kartu asnya atau kartu trufnya atau senjata lain dari si Sintayong lah untuk wah ini deadlock di depan nih, udah masuk Witan gitu. Terus juga di bek kanannya juga biasanya bukan Sandy Walsh kan? Ya biasanya Asnawi. Asnawi. Dan itu kan kapten kita juga, Bang Asnawi. Gue kaget juga kemarin ada berita sebelum pertandingan, kok jadi Jai kaptennya kan? Kok bukan Asnawi, apakah emang Asnawi ada absen kan? Gue nggak tahu tuh. Ternyata Asnawi masuk ke babak kedua kan? Babak kedua masuk. Ya mungkin karena emang level fitnessnya mungkin, atau mungkin bisa jadi tergantung siapa lawannya. Atau cuaca juga berpengaruh kan. Betul. Siapa pemain yang ngerasa misalkan lebih nyaman gitu di kondisi cuaca yang ekstrim kayak gitu panasnya. Betul. Nah sekarang kemarin tuh ada nggak sih VAR tuh di sana? Seingat gua kemarin pas waktu gol kita yang pertama ya. Yang Ngorat Mangun. Bersentuhan dengan walls di flag itu sempat dicek sama VAR. Oh, dicek gitu. Ya. Tapi pengecekan itu udah pakai goal line apa tuh, masih kayak lihat kamera. VR pakai apa, harusnya sih sebenarnya pakai, tetap pakai line itu ditarik. Kalau tapi kemarin kayak nggak ada ya pas di, karena bukan ceknya mungkin karena awalnya dicek offset atau onside kan. Ternyata emang udah jelas itu onside. Cuman dicek emang apakah ini menyentuh si walls atau pemain belakangnya Arab Saudi ini golnya siapa nih? Dicek dari sisi itu. Cuman emang menurut gua kameranya sudutnya banyak ya, lumayan banyak. Agak beda sama di Indo. Itu nanti di Indo gimana tuh? Ada kemarin tuh setahu gua kalau di GBK sih sesuai dengan standarnya Asia ya. Jadi apa sih bahasanya? Ininya Asia itu menentukan bahwa emang standarnya gini gitu. Bahkan yang kemarin di Europe juga beda gitu. Standarnya udah pakai AI nggak sih? Kemarin yang di Europe itu goal semi otomatis ya bisa dibilang. Karena kan udah nggak ditarik lagi. Kalau kayak kita lihat di Premier League kan masih ditarik tuh gitu kan, ngambil angle dari kamera yang paling pas, terus ditarik garisnya gitu kan. Dan bahkan ada banyak kontroversi di situ, entah cara narik garisnya yang salah lah, berbeda lah, segala macam. Kalau semi otomatis yang mana udah dipakai di Euro kalau nggak salah, nah itu udah langsung kayak semacam mungkin ada chip atau apa ya, kayak di apa ya, biasanya kayak di generate gitu semacam gambar, terus dicek ini mau offset atau onside gitu dengan pemain terakhirnya gitu. Walaupun sebenarnya pas datang teknologi VAR ini sebenarnya jadi perdebatan dan apakah bakalan ngilangin keseruan di sepak bola ya. Mungkin memang kita awalnya butuh gimmick itu pembiasaan nggak sih, tapi ini kayak ya udah, kalau lu emang nggak fair gitu kan golnya ya nggak gol gitu, kalau lu golin fair ya gol gitu nggak sih. Dan tapi jadi sekarang ini tau, pemain tuh jadi terlalu agak ketergantungan sama VAR menurut gua. Jadi kayak kalau sering net di IPL khususnya, itu ketika ada pelanggaran dikit atau jatuh dikit atau apa di kotak penalti gitu sih, tolong cek VAR. Dikit-dikit VAR gitu. Ya itu mungkin. But that's fine sih menurut. That's fine, tapi kayak mungkin sebel aja nggak sih kalau yang kita. Anjir lah, berhenti lagi gitu. Tapi kan sebenarnya teknologi ini juga yang ada di pemain bola juga rasa-rasanya baru ya. Kalau pernah lihat latihan di Munchen tuh, terus ada robot yang nembak-nembak. Ini yang buat kiper bukan sih? Yang buat kiper latihan. Iya. Menurut gue itu ya terobosan bagus sih buat latihan kiper gitu kan, tendangan-tendangannya. Tapi pada akhirnya adalah sebenarnya menurut gue tetap basic dari skill-skillnya itu sendiri yang membedakan antara pemain, misalkan pemain Indo dengan pemain yang belajarnya atau emang diaspora dari Belanda gitu. Basicnya aja udah beda kan sebenarnya. Betul, udah beda sih. Dan menurut gue sebenarnya ini sih Bang, kalau
untuk teknologi ya, menurut gue yang lebih kelihatan lagi, bukan kelihatan ya, sebenarnya dipakai, cuman mungkin nggak semua orang secara nyata ngelihat gitu, oh ini tuh teknologi baru atau apa gitu. Yeah. Kalau lu tahu biasanya pemain kalau habis latihan itu pakai apa sih? Ya, rompi, terus kayak ada heart rate yang buat ngecek itu ya. Sebenarnya nggak cuma buat heart rate tau, itu bisa dibilang kayak pengen tahu statistiknya itu seperti apa. Iya dari sisi ini juga ya, dari sisi kesehatan. Biar ada datanya. Iya, biar bisa ada analisanya ya. Jadi data analitik tuh. Itu terus ada lagi emang ada teknologi untuk statistik yang sekarang statistik kan udah berkembang sangat masif ya menurut gua. Jadi ketika contoh nih, lu ngeliat statistik yang dulunya cuman shootnya berapa dan on target berapa, off target berapa kan? Nah sekarang ada namanya XG. Apa itu XG? Itu kayak expected goal-nya berapa sebenarnya, goal itu berapa sih seharusnya gitu. Ketika expected goal-nya semakin besar dibandingkan dengan gol yang tercipta, maka kalau XG-nya lebih kecil daripada golnya, maka efisiensi dalam XG itu kan menyelesaikan peluangnya berarti lebih bagus gitu. Kalau XG-nya lebih besar daripada golnya, berarti penyelesaian akhirnya yang kurang bagus gitu. Oh, itu baru tahu. Belum lagi namanya assist ya, XA kalau nggak salah. XA. Jadi expected assist-nya. Nah gitu kan udah kayak itu hal yang keren ya, ada data. Iya, datanya luar biasa. Dalam artian jadi kalau kata Coach Justin, kita nggak terlalu apa ya istilahnya, jangan terlalu bergantung pada data gitu. Lu harus lihat, nonton gitu. Nah, cuman dengan perkembangan data yang makin masif menurut gua, lu bisa melihat pertandingan dengan kumpulan data itu menurut gua. Tapi tetap harus melihat nih dari data itu di lapangan kayak gimana. Cuman ketika lu dapat data banyak dan lu bisa baca, itu setidaknya bisa merepresentasikan terjadinya seperti apa pertandingan tersebut. Iya, itu biasanya yang diistilahkan zaman sekarang football scientist nggak sih? Betul. Iya kan? Ya, jadi itu dibutuhin dalam tim keadaan sekarang. Bahkan menurut gue ya, itu nggak berhenti di situ aja nggak sih, kayak fasilitas pemain itu juga berpengaruh gitu, apalagi rumput kan. Menurut gue yang pernah kita lihat viral di Twitter ya kan, kalau GBK rumputnya masih pakai cangkul kayak gitu. Oh iya, pakai tradisional aja. Tradisional banget kan, kayak zaman sekarang kan udah nggak gitu nggak sih, kayak untuk suhu kelembapan udah bisa dicek pakai udah pakai robotik, udah bisa dicek gitu kan, udah pakai AI kan, udah bisa dicek. Terus rumput yang harusnya yang gimana yang bagus gitu kan. Iya. Dan juga istilahnya kalau bahasa kasarnya kok zaman sekarang rumput masih ditanam gitu. Harusnya tuh kayak modelan tuh sih karpet di kalau kita lihat-lihat ada di beberapa IPL ya kan, di Jerman itu udah kayak gulung gitu. Ya, gue lupa detail namanya apa ya. Cuman sekarang GBK kemarin udah pakai itu akhirnya. Setelah diprotes banyak orang. Akhirnya udah pakai cara istilahnya cara modern. Cara yang lebih modern dalam merawat. Dan kita harapan juga maintenance-nya nih penting. Jangan cuma implementasinya teknologi. Tanggal 10 udah main GBK. Nah, itu juga tuh harus nonton tuh ya. Iyalah. Lu udah dapet tiket? Sayang gak dapet gue. Kayaknya ini banget ya, langsung habis tuh pas lagi ini open ya. Asli. Kalau bisa kita nanti ini kali ya, live kali ya, menarik gue. Wah, boleh. Tapi gue ada di Singapura kayaknya. Waduh, sayang sekali guys. Nonton ya kalau di Singapura seru, dari YouTube doang. Kalau di sini susah ya nonton katanya ya. Harus ya itulah. Rasain sendiri. Intermezzo ya. Iya. Cuma ya kita berharap pasti bola Indonesia maju terus ya kan. Iyalah. Mudah-mudahan juga nggak tetap melek dengan teknologi gitu ya, walaupun misalkan lu harus lihat langsung lah gitu kan, karena Coach Justin, tapi orang yang lebih cepat dan lebih adapt sama teknologi dan bisa mengcombine seluruhnya terus jadi kombinasi yang sangat baik,
itu much better gitu dibanding kita jadi apatis Betul, sama teknologi. betul. Karena sekarang juga yang gua tahu dalam hal di sepak bola ya, khususnya di Eropa, IPL gitu, dalam menentukan apa ya istilahnya tuh untuk merekrut pemain, scouting dan segala macam itu udah pakai data semua. Jadi nggak cuman kalau dulu kan harus nge-hire banyak orang gitu kan, terus melihat satu-satu gitu. Kalau sekarang udah statistik. So far sih yang gue tahu banyak statistik, tetap nge-hire buat datang lihat langsung tetap, jadi di-combine pada kata tadi, tapi juga ya, cukup mengandalkan statistik dalam melihat oh ini cocok nggak ya dengan permainan gue, cocok nggak ya dengan cara main gue, cocok nggak ya dengan pemain-pemain yang lain cara mainnya bla 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 gitu. Jadi sekarang statistik sangat mendukung, sangat apa ya, sangat digunakan banget lah di sepak bola khususnya di Eropa. Gitu. Dan Indonesia semoga bisa nyusul ya. Bisa menyusul, apalagi dengan bisa ngimbangin apa namanya King Saudi. King Saudi. King Indo udah bisa menyaingi, bahkan udah bisa menang kemarin. Betul, harusnya. Betul. Ya, itu juga di flag juga kan golnya dari Saudi. Iya, harusnya itu tetap ketepis kok tendangannya. Betul. Memang bending, cuman nggak yang tiang atas banget gitu ya, bisa tebis itu, yakin pace-nya udah loncat juga gitu, bukan yang telat, jadi 100% bisa ketepis sebenarnya. Cuman sayang di flag, kita unlucky aja. That's fine buat kita. Masih banyak next match ke depan dan kita bisa tarik kemenangan di next match selanjutnya. So I think that's all ya. Kita udah bahas-bahas dari sisi apa namanya, ada new joinersnya nih, new signing, here we go. Udah resmi, udah salaman sama Pak Erick Thohir. Mil Hilgers dan Eliano Rangers, here we go. Asik. Kita tutup di situ. Oke. Podcast kita mudah-mudahan di hari Selasa kita bisa menang. Amin. Dan kita juga bisa melek teknologi, ya kan? So kita bisa semakin maju di sepak bola dan masuk ke Piala Dunia. Amin. Oke. Thank you semuanya. See you guys. Bye bye. Anjay.